Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Ngeri sekali, kata Norma yang turut mendengarkan. Ia bayangkan bagaimana mayat hidup kembali sebagai ular atau lipan. Ada juga yang jadi hantu, tak pernah bisa tenang, mengembara kemana saja, tetapi terutama mendatangi rumah-rumah kerabatnya, kata Erwin. Ia menceritakan yang sebenarnya, hantu-hantu begitulah yang banyak. Diceritakan gentayangan kian kemari, sampai setelah mati pun tidak akan pernah mendapat ketenangan. Setelah 2 malam menginap di rumah Hilman, sampai juga ke telinganya bahwa Ki Ampuh memang telah kembali. Erwin mencarinya sampai ketemu, dan ia dijamu makan oleh bekas musuh besarnya itu. Keduanya seperti 2 sahabat yang setelah sekian lama berpisah kini bertemu kembali. Tetapi baik Ki Ampuh maupun Erwin tidak menceritakan apa saja yang mereka lakukan setelah Ki Ampuh meninggalkan si Hepeng. Orang pandai asal Jawa itu senang mendengar Erwin akan ke Surabaya. Tetapi sebagai basa-basi, ia pura-pura menganjurkan supaya Erwin menetap di Jakarta saja, boleh tinggal di rumahnya. Aku berutang budi banyak pada kalian sekeluarga. Erwin, kuharap kita akan selalu berhubungan. Bila ada tempo jalan-jalan jugalah kemari. Kalau aku kebetulan ke Surabaya, tentu aku akan mencarimu, kata Ki Ampuh. Mencari pekerjaan yang agak lumayan di Surabaya hampir sama saja dengan mencari sebilah jarum di dalam jerami, apalagi tanpa sahabat yang bisa dijadikan andalan. Keuangannya juga tidak mengizinkan untuk membeli pekerjaan. Orang selemah Erwin hampir semua punya nasib sama. Setelah sekolah bertahun-tahun dengan harapan kelak kemudian hari bisa mendapat kehidupan yang layak, akhirnya terbentur pada kenyataan bahwa tiap tahun yang menganggur bertambah banyak. Walaupun sesekali diumumkan bahwa sejumlah instansi pemerintah akan menerima sekian ratus ribu tenaga baru. Itulah sebabnya maka di antara kuli-kuli kontraktor pembangunan seringkali terdapat yang lulusan SMA untuk sekedar jadi pengaduk semen atau memplester tembok. Habis mau apa? Itu perut tidak bisa disuruh bersabar sampai ada penghasilan. Dan inilah juga yang sedikit banyak turut menyebabkan kadangkala keamanan terganggu oleh orang-orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang amat ditakuti dan dikutuk, mencuri, menipu, dan menodong. Dalam masa cobaan berat di tempat perantauannya yang baru itulah, pada suatu hari terjadi suatu malapetaka atas dirinya ketika ia berbincang dengan bagian personalia pabrik kretek untuk sekedar minta jadi kuli. Badannya tiba-tiba mulai terasa dingin, kemudian menggigil dan ia ingin menggeliat. "Maafkan saya, Pak," kata Erwin yang mau cepat-cepat berangkat pergi. Orang yang di hadapannya heran. Belum ada keputusan, ia sudah mau pergi. Orang ini Purnawan namanya, terkenal seorang yang baik hati di pabrik dan di daerahnya tinggal. Ia salah seorang yang menerima pegawai tanpa minta sekian bulan gaji untuk dirinya. Ia senang bila bisa menolong yang membutuhkan pekerjaan. "Nanti dulu," kata Purnawan, "saya akan coba menolong Anda." Tetapi Erwin sudah berdiri dan mulai melangkah. Tetapi ia tidak dapat menyelamatkan diri dari menutupi rahasia kehidupannya. Baru beberapa langkah ia telah mulai berubah. Dari leher ke bawah ia telah menjadi harimau dewasa. Hanya kepalanya saja lagi yang masih tetap kepala Erwin yang dengan penuh harapan mohon pekerjaan tadi. Purnawan berteriak karena ketakutan, disusul oleh jeritan beberapa karyawan lain yang kagetnya setengah mati. Di antara karyawati
ada yang jatuh pingsan. Tak seorang pun berani mencegah. Selama mereka hidup, belum pernah melihat keajaiban serupa ini. Yang pernah membaca buku-buku tentang kehidupan gaib dan manusia jadi-jadian, kini melihat kenyataan daripada apa yang disangkanya hanya khayalan belaka. Walaupun Erwin mempunyai beberapa macam ilmu, tetapi pada saat itu ia menjadi panik sekali. Untuk kesekian kali terbukti bahwa menjadi manusia yang mewarisi harimau atau manusia yang punya kelainan dalam dirinya seringkali menimbulkan penderitaan lahir dan batin. Sudah sejak ia merasa perubahan yang akan mengubah dirinya jadi setengah harimau itu, ia memanggil-manggil nama opung dan ayahnya, mohon bantuan. Erwin, anak muda yang banyak simpanan itu, masih saja membutuhkan ayah dan kakeknya. Tetapi ia rasakan bahwa pertolongan itu tidak datang. Dari ruangan pejabat penerima karyawan sampai ke jalan raya menempuh jarak dan ruangan yang cukup jauh dan banyak, dan orang yang menjerit serta yang lari tunggang langgang kian banyak. Akhirnya ia sampai ke pintu keluar. Penjaga yang dari tadi ketakutan karena mendengar jeritan kini melihat apa yang jadi penyebab semuanya itu. Ia tak sempat menyingkir. Ia jatuh lemas di tempatnya berdiri, bagaikan manusia tidak punya tulang atau karung tak berisi. Makhluk yang manusia harimau itu telah di jalan raya kini, tetapi aneh, tidak ada seorang pun yang menjerit atau berteriak. Padahal Erwin masih saja berbentuk muka manusia yang cukup ganteng dengan kaki dan tubuh harimau lengkap dengan ekornya. Ia lihat ke sekitarnya, begitu banyak manusia dan begitu dekat dengan dia, bahkan banyak yang memandang ke arahnya. Tetapi mereka biasa-biasa saja, tidak ada kepanikan apapun. Dengan rasa syukur yang tidak terhingga, ia sadari bahwa entah opung, entah ayahnya telah datang menyelamatkan dia dari penglihatan orang-orang itu. Tetapi ketika melihat satu regu polisi bersenjata lengkap tiba dengan pick-up-nya hanya beberapa meter dari tempatnya berdiri, ia kaget kembali. Rupanya orang di pabrik rokok tadi ada yang tidak sampai kehilangan akal. Ia menelepon polisi untuk menembak makhluk yang menakutkan itu. Semua petugas keamanan itu melompat dari kendaraan menuju pintu masuk pabrik dengan bergegas. Senjata siap untuk ditembakkan. Orang banyak menyangka bahwa tentu ada sesuatu kejadian di pabrik itu. Orang kian banyak berkumpul, tentu saja dengan Erwin yang masih tetap dalam wujudnya bersama mereka. Tetapi mereka semua tidak menghiraukan dia, karena ia sudah jadi manusia harimau yang jelas ada tetapi tidak terlihat oleh mereka itu. Pulanglah, terdengar oleh Erwin satu suara. Dia tak keliru, suara ayahnya. Erwin terharu akan kecintaan ayah terhadap dirinya. Tanpa bantuan Jalubuk, tentu semua orang di situ juga panik dan polisi itu ramai-ramai akan menembak dia dan mungkin dia telah mati. Entah dalam keadaan bagaimana, tetapi sebagai manusia harimau atau berubah bentuk lagi jadi manusia biasa. Betapapun Purnawan yang tadi berbincang-bincang dengan dia tentu tahu bahwa dialah tadi yang melamar pekerjaan di situ. Erwin menempuh jarak yang cukup jauh, berjalan di antara manusia dan kendaraan yang amat ramai untuk akhirnya sampai di sebuah rumah yang telah reot di Pandegiling. Rumah reot itu bukan milik Erwin. Ia menumpang bayar makan di situ pada Pak Atmojo, penarik becak yang kalau tidak sedang sakit berat harus kerja mati-matian setiap hari guna memungkinkan kelanjutan bernapas bagi istri dan dua anaknya. Sudah tentu makan mereka selalu kekurangan gizi, dan tak heran kalau kedua anak Atmojo
juga kelihatan agak pucat dan lemah. Ia mewakili berjuta-juta bangsa kita yang masih harus berani hidup setaraf kemampuannya. Bahkan ada yang di bawah dia lagi. Erwin masuk langsung ke kamarnya yang hanya dilengkapi dengan sebuah bale-bale beralaskan tikar, sudah usang lagi. Erwin sudah biasa hidup agak lumayan kalau dia di Jakarta, tetapi hidup melarat juga tidak jadi soal baginya. Sama dengan kebanyakan orang Mandailing yang merantau, hidup senang mau, tetapi selagi masih susah juga tidak banyak mengeluh. Dia merebahkan diri di atas bale-bale dengan perasaan amat sedih karena mendadak jadi harimau, padahal sudah ada gambaran bahwa ia akan diterima di pabrik rokok itu. Harapan itu buyar sudah. Tanpa kuasa membendung, dibiarkannya air mata mengalir membasahi pipi. Dia masih saja belum berubah jadi manusia normal kembali. Berjam-jam dia begitu, tanpa merasakan datangnya kenormalan, sehingga ia menjadi amat takut. Apakah dia tidak akan berubah lagi, tetap badan harimau berkepala manusia? Dipanggilnya ayah dan opungnya, disebutnya nama Sutan Tabiang Jurang dan Datuk Nan Kuniang, dan dalam menyebut-nyebut itu, akhirnya ia tertidur. Pada petang hari, Atmojo yang pulang sebentar untuk mengantarkan sedikit uang hasil tarikan becak mendengar dari istrinya bahwa Erwin belum pulang seharian. Perempuan itu sama sekali tidak tahu bahwa anak muda itu sudah ada di kamarnya. Padahal kala masuk tadi mereka berpapasan. Kasihan anak baik itu, kata Atmojo. Tentu dia belum berhasil. Namun demikian, diperlukannya menjenguk ke kamar Erwin. Ia dorong pintu pelan-pelan. Darahnya tersirat, mukanya pucat. Ia lihat makhluk itu di atas tempat tidur. Tidak keliru, Erwin dengan tubuh harimau. Tetapi karena Atmojo di masa mudanya juga pernah menuntut ilmu kecil-kecilan dan banyak mendengar keajaiban, ia tidak terpekik. Melihat keanehan itu, ia berlutut lalu bersujud dan mulutnya komat kamit. Ya Gusti Pangeran, ampuni aku yang bodoh ini, yang tidak berlaku sebagaimana mestinya terhadap Gusti. Rupanya Gusti dikirim kemari untuk mengeluarkan kami dari kemiskinan yang sudah hampir tidak tertahankan ini, kata Atmojo.